qala mu'alif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, alhamdulillah hari ini sebenarnya inti dari dari kitab Ta'lim Ta'lim ini, ya, yang sering dikutip oleh banyak, bahkan oleh ribuan profesor di seluruh dunia terkait dengan takjubnya kitab ini. Hari ini insya Allah kita akan bahas. Qala Aliyu karamallahu wajhah, telah berkata Ali. Ali kalau di sininya ada karamallahu wajhah, berarti ini Ali bin Abu Thalib. Ya. Sebagian orang mengatakan orang yang memanggil Ali dengan karamallahu wajhah adalah orang-orang Syiah. Tidak demikian. Semua orang boleh memanggil Ali dengan sebutan kunyah karamallahu wajhah. Ya. Qala Ali karamallahu wajhah, ini Ali bin Abu Thalib, menantu Rasulullah. Ma halaka amru'un an masuran. Ya. Seseorang tidak akan celaka sehingga mereka berdiskusi atau bermusyawarah. Ya, kita masih ngebahas masalah. Kila rajulun tam wa nisfu rajulin wala syai'an. Ya. Fala rajulu min lahu ra'yu sa'ibu wa yusawwirul uqala. Maksudnya adalah ada yang mengatakan bahwa lelaki itu sempurna. Nah, alaknya lelaki itu sempurna, ada yang sempurna, wanisfu, ada laki-laki yang setengah, dan yang bukan laki-laki walaupun badannya laki-laki. Saya ulangi ya. Jadi ulama itu ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu ada yang laki-laki sempurna. Siapakah dia? Apakah Anda? Apakah suami Anda? Laki-laki sempurna itu syaratnya bagaimana? Yang kedua, wanisfu rajulin. Yang kedua, laki-laki setengah. Ini maksudnya laki-laki setengah apa? Setengah banci kah atau setengah apa? Yang berikutnya adalah wala syai'an, dan bukan laki-laki walaupun fisiknya laki-laki. Kenapa? Nah, ini ada syaratnya ternyata. Faradzulun min lahu ra'yu sa'ibu wa yusawwirul uqala. Lelaki sempurna adalah orang yang memiliki pendapat yang benar dan mereka bermusyawarah. Nah, ini harusnya kita kejar ini. Jadi kalau kita punya pendapat yang benar, kita juga harus tetap bermusyawarah. Kenapa? Untuk menggali pendapat-pendapat yang lain. Kemarin kita sudah bahas bahwa Rasulullah bermusyawarah, tetapi perkara-perkara yang bukan sudah ada dalil ketetapan dari Rasulullah. Kemarin tetap berjihad, tapi pertanyaannya yang didiskusikan oleh sahabat muda adalah ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini ketetapan dari Allah? Bukan. Perangnya ketetapan, tetapi apakah bertahan di Madinah atau keluar ke sumur Badar? Itu belum diputuskan oleh Allah. Maka laki-laki anak muda itu menyarankan untuk di sumur Badar. Secara ilmiah, siapa yang menguasai air di gurun pasir, dia akan menjadi lebih baik posisinya daripada udua pada musuh. Jadi kita sebagai laki-laki sering diskusi. Alhamdulillah saya tidak pernah melewatkan diskusi apapun terhadap istri saya. Saya pasti bertanya kepada istri saya. Bahkan kalau mengajak makan anak, makan di mana, harus diskusi. Setiap hari saya diskusi. Ya. Setiap hari saya diskusi. Saya tanya kepada istri saya bagaimana. Begitu juga terkait dengan mengurus santri. Terkait juga dengan mengurus jamaah. Saya selalu diskusi. Wadisfu rajulin, dan laki-laki yang setengah. Apa sih itu laki-laki setengah? Man rahu ra'yu sahibu lakil la yusawwir. Ya. Au yusawwiru walakin la ra'yu lahu. Apa sih laki-laki yang setengah? Yaitu orang-orang yang memiliki pendapat benar tetapi tidak bermusyawarah. Ya. Atau dia bermusyawarah tetapi pendapatnya tidak benar. Nah, ini laki-laki setengah. Jadi kalau mau diskusi, pastikan antum punya ilmunya. Kalau mau diskusi, pastikan antum sudah punya pendapat. Ya. Jangan sampai
Anda semua diskusi tapi nggak punya pendapat. Nah, itu laki-laki setengah. Mau diskusi tapi nggak punya pendapat, itu laki-laki setengah. Atau punya diskusi, keinginan diskusi, ya. Atau punya pendapat yang benar tapi nggak mau diskusi, sombong. Nah, ini yang nggak benar. Ya, saya pernah menulis tuh di Madu Channel terkait orang-orang yang seperti ini. Elon Musk itu orang-orang laki-laki setengah ini diusir. Pasti diusir oleh dia. Dia nggak mau punya karyawan laki-laki setengah. Kenapa laki-laki setengah dia tidak mau? Karena hanya jadi toksik. Jadi ketika diskusi mereka diam saja, ketika sudah diputuskan keputusan itu mereka tidak mau menjalankannya karena menganggap di hasil diskusinya dia tidak terlibat, atau ketika hasil diskusinya mereka menganggap bahwa itu bukan keputusannya. Nah, Elon Musk tahu pasti dipecat. Maka Elon Musk pernah memecat banyak orang ya di perusahaannya, baik di Tesla maupun di Space, itu memecat orang-orang seperti ini. Janganlah bapak-bapak menjadi laki banci. Apa itu laki-laki banci? Walaupun dia gagah, walaupun dia nge-gym, walaupun dia maco, tetapi dia tetap disebut laki-laki banci. Kalau dia punya pendapat, tetapi tidak mau didiskusikan. Atau dia mendiskusikan, tetapi tidak punya pendapat. Nah, ini ya, hati-hati. Elon Musk itu memecat semua orang ini. Tak peduli dia hebatnya seperti apa, pasti dipecat. Kemarin saya sudah tulis di Madu Channel, silakan dibaca kembali. Yang ketiga adalah walasyayan. Nah, ini walasyayan ini adalah bukan siapa-siapa, bukan laki-laki. Ya, ini laki-laki mendalungan, laki-laki nggak jadi-jadian nih. Tubuhnya laki-laki, tetapi melebihi banci. Man la ra'yulahu wala yusyawir. Ya, yaitu siapapun yang tidak punya pendapat, ya, pendapatnya dan dia tidak mau bermusyawarah. Udah mah tidak mau punya pendapat dan dia tidak mau bermusyawarah. Nah, ini bukan laki-laki. Ya, hati-hati. Ya. Boleh kok menyebut orang-orang seperti ini dimanapun banci, Anda banci. Gitu nggak apa-apa. Kenapa banci? Ya, Anda tidak punya pendapat, Anda punya pendapat tapi tidak mau bermusyawarah. Atau Anda bermusyawarah tapi Anda tidak punya pendapat. Itu bukan laki-laki, bos. Itu banci. Lebih parah lagi, Anda bukan laki-laki. Apa maksudnya bukan laki-laki? Ya, Anda tidak punya pendapat, Anda juga tidak mau berdiskusi. Nah, ini ya. Hebatnya buku ini nih. Waqala Ja'far Shadiq li Sufyana Syawiri, ya. Ja'far Shadiq berkata kepada Sufyan Asy-Syauri, ya. Waqala, dan telah berkata dia, Ja'far Shadiq li Sufyan, li Sufyan kepada, harusnya ini li Sufyani ya. Kalau kaidahnya li Sufyan kepada, nah sorry, tapi karena ini dia menjadi maf'ul, ya. Li Sufyan kepada Abu Sufyan As-Syauri, kepada Sufyan Syauri, ya. Ini ulama-ulama mutabar juga nih, ulama-ulama hebat nih. Ya. Syawir fi amrik alladzina yakshawnallaha ta'ala. Bermusyawarahkanlah amrik, urusanmu, alladzi yakshawnallaha ta'ala. Kepada orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ini penting banget. Syawir fi amrik, musyawarahkanlah urusan kamu. Ini ulama hebat, menasihati ulama hebat juga. Ya. Jadi ulama hebat, ini luar biasa ya. Sufyan Syauri ini kalau tidak salah yang menentang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu salah satu gubernur yang suka bermewah-mewahan. Bahkan dalam sebuah kisah, gubernur ini membangun atap istananya, saking kayanya pada waktu itu Islam terbuat dari emas dan perak. Ini dinasihati oleh Sufyan Syauri. Ini ulama besar. Jadi ini ulama besar menasihati ulama besar, luar biasa. Ya. Syawir fi amrik, ya Sufyan Asy-Syauri. Ya. Musyawarahkanlah urusanmu, wahai Sufyan.
alladzi yakhshawnallaha ta'ala, kepada orang-orang ya syauna, kepada orang-orang, ya di sini ada jamak, kalau ngerti bahasa Arab di sini ada jamak, kepada orang-orang yang takut. Takut kepada siapa? Allah. Nah, makanya Allah jadi maf'ul di sini. Allah menjadi yang ditakuti kepada Allah. Kalau di sini Allahu, Allah yang takut, salah. Ya, bisa kafir kita salah bacanya, ya. Yakhshawnallaha ta'ala. Wahai Sufyan Ats-Tsauri, musyawarahkanlah urusanmu kepada orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Nah, ini pentingnya. Teman, kenapa kita harus bermusyawarahkan urusan kita kepada orang yang takut kepada Allah? Karena sehebat-hebat siapapun, dia profesor kayak apapun, kayak dia hebat siapapun, menteri, penguasa, presiden, kalau dia tidak takut kepada Allah, solusinya adalah sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Sebagai contoh, maka pentingnya ini berteman. Misalkan Mas Karim punya teman yang baik, yang dekat pada Allah, yang takut pada Allah, punya teman yang paham syariat. Mas Karim punya masalah, nggak punya duit, mau melakukan sesuatu. Nah, Mas Karim bertanya kepada orang yang takut kepada Allah ini, maka orang ini akan menjelaskan, ya, wahai Mas Karim, mungkin pertama kali dikasih tahu, dirinci finance-nya, bagaimana Mas Karim kebutuhannya begini, di breakdown, ya, sehingga masih ada kelebihan atau hal-hal yang tidak penting jangan dimakan, jangan dilaksanakan dulu, ya, atau Mas Karim dikasih solusi mencari sumber pendapatan yang lain tambahan, atau Mas Karim diberikan solusi agar lebih mendekat kepada Allah, ya, agar lebih mendekat kepada Allah, agar lebih hemat sambil mencari tambahan, ya, dan tentu saja bersabar dan membuka pintu-pintu rezeki dengan istighfar. Ini pasti berhasil. Ini pasti berhasil. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Ini pasti berhasil. Tapi bayangkan ketika Mas Karim punya teman yang tidak takut pada Allah dan tidak ada ilmunya. Mas Karim meminta kepada seorang itu solusi atau atas permasalahannya, bahwa Mas Karim sedang butuh duit yang mendadak. Pasti apa yang disampaikan oleh temannya itu? Yang disampaikan oleh temannya, karena dia tidak takut pada Allah dan tidak punya ilmu, maka Mas Karim akan diarahkan kepada pinjol. Ya, kepada pinjol, kepada ribawi, kepada judol, atau kepada rentenir. Ya memang sih langsung dapat dan sebagainya, tetapi sesungguhnya itu adalah jebakan setan. Nah ini ya, ini. Jangan pernah, di garis bawah ini, jangan pernah meminta saran kepada orang yang tidak takut pada Allah. Jangan pernah meminta saran kepada orang yang tidak punya ilmu syariat Islam. Jangan sekali-kali. Dan jangan sekali-kali meminta pendapat kepada orang yang memberikan nasihatnya dengan hawa nafsu, tanpa ilmu syariat. Jangan sekali-kali. Kenapa? Karena dua, dia bisa salah terjerumus kepada yang lebih kacau. Yang kedua, bisa jadi dia benar tetapi hilang keberkahan. Jadi yang benar itu adalah meminta nasihat kepada orang yang berilmu dan orang yang takut kepada Allah. Itu yang harus digarisbawahi. Ya. Sampai sekarang perkara-perkara yang penting saya tidak pernah meminta pendapat kepada orang kecuali dia takut pada Allah dan dia memiliki ilmu. Dekatilah ulama yang benar-benar takut pada Allah, dekatilah ulama yang benar-benar memiliki ilmu. Ya. Ini maksud dari ayat ini. Maksud dari frasa ini. Wa talabul ilmi min a'la umuri wa ashabiha. Ya. Menuntut ilmu, kemudian menuntut ilmu min a'lal umuri wa ashabiha. Fakanat, kemudian menuntut ilmu min a'lal umuri wa ashabiha. Ini maksudnya itu adalah menuntut ilmu itu sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang sangat sukar. Fakanat musyawaratu fihi, makanya gitu. Makanya atau sehingga musyawaratu fi, bermusyawarah tentangnya, ahamma wa aujaba,
ini adalah persoalan yang sangat penting dan lebih wajib. Nah, jadi maksudnya adalah sebelumnya minggu kemarin kita ngebahas ada ulama yang ingin pergi ke Bukhara, dia meminta pendapat ulama yang lain yang lebih tinggi. Ulama yang lebih tinggi mengatakan bla 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 nasihatnya. Nah, begitu juga kita. Di sini kita diminta ya, kalau kita menuntut ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu itu perkara yang sangat sulit ya, perkara yang paling tinggi, persoalan yang paling tinggi dan sangat sulit. Maka kita harus bermusyawarah karena ini adalah penting dan sebuah kewajiban. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau menyekolahkan anaknya, sebelum menyekolahkan anaknya, sebelum memondokkan anaknya, perbanyaklah berdiskusi. Ya, sebelum ibu menuntut ilmu ke siapa, perbanyaklah diskusi. Tanya dulu gurunya siapa, ilmunya bagaimana, ya, sikapnya bagaimana, perilakunya gimana. Itu maksudnya. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah perkara yang paling tinggi dan perkara yang paling sulit. Sholat tidak sah kalau tidak ada ilmunya. Puasa tidak sah kalau tidak ada ilmunya. Menikah menjadi zina kalau dia batal karena tidak tahu ilmunya. Harta yang kita makan akan menjadi haram kalau kita tidak tahu ilmunya. Gitu ya. Nah, jadi kalau mau menuntut ilmu atau mau menyekolahkan atau memondokkan anak harus memperbanyak bertanya kepada orang yang takut pada Allah dan orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah perkara yang sangat tinggi dan wa'as'abiha dan yang sangat sulit. Maka seyogianya musyawarah fihi di dalamnya itu menjadi hal yang penting, ahamma dan wa'aujaba dan kewajiban. Ya. Gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau menuntut ilmu ada biaya yang harus dikeluarkan, ada waktu, ada perjuangan, ada kesabaran. Nah itu. Qala al-Hakim rahmatullahi alaihi. Telah berkata al-Hakim, ya semoga Allah merahmatinya, Iza jahabta ila Bukhara. Oh ini ya. Iza jahabta, apabila jahabta, kamu telah pergi. Tak ini artinya ada anta di sini, ada anta. Ada kamu. Iza jahabta, apabila telah pergi kamu ila Bukhara, ke Bukhara, ke Bukhara, ya, ke tempatnya Imam Bukhari, ini di daerah Uni Soviet kalau dulu, ya, Rusia lah sekarang ya, atau Uzbekistan yang Tantan, ila Bukhara, fala ta'jal fi ikhtilafi ilal ammah. Jika kamu pergi ke Bukhara, ya, fala ta'zal, jangan terburu-buru pergi ke banyak imam. Nah, jadi Bukhara itu dulu banyak ulama-ulama yang mutabar, ulama-ulama banyak. Nah ini dia menasihati Imam Hakim, jika kamu pergi ke Bukhari, jangan terlalu banyak menemui imam. Ya, ini al-amah, ini imamnya banyak. Kenapa kita tidak boleh menemui banyak imam? Yang satu imam, temu lagi gitu ya. Ini ada alasannya. Wamkus syahraini. Cobalah tinggal syahraini, 2 bulan mah. Cobalah tinggal 2 bulan mah di sana, jangan memilih imam dulu. Ngapain bengong? Menganalisa. Hatta tatamala wa takhtara ustadz, ya, hingga kamu memikirkan dan memilih seorang guru. Saya ulangi, jika engkau telah pergi ke Bukhari, jangan buru-buru menemui banyak imam. Tinggallah 2 bulan dulu di sana, sehingga kamu yakin, ya, mikir-mikir, ketemu satu ustadz, satu aja, jangan banyak-banyak, satu, ya. Fa innaka in jahabta ila alim wa badata bisabaqi indahu furubbama la yu'jibuka darsuhu fatatruku. Ya. Sebab jika kamu pergi, fa innaka,
Karena apabila sesungguhnya kamu in jahabta telah pergi ila alim, ya, kepada seorang alim, wabadata bisa baki inda farubama la yujibuka, ya, dan kamu langsung belajar kepadanya, bisa jadi kamu tidak akan tertarik, ya, tidak akan tertarik dengan pelajarannya, la yujibuka darsuhu fatarkuhu, kamu tidak tertarik kepada pelajarannya dan kamu meninggalkannya. Oh, jadi kalau kita tiba-tiba datang, ya, kepada ulama, nggak mikir-mikir dulu, ya tadi di Bukhari, ya, di Bukhara itu, ya, kepada banyak ulama lalu menetapkan satu ulama, nggak mikir-mikir, ya, bahkan Al-Hakim itu menyampaikan minimal 2 bulan lah mikir-mikir dulu, menyelidiki ulama dulu. Ini ulama ilmunya bagaimana? Bagaimana sanadnya? Bagaimana pedagogiknya, cara menyampaikan? Bagaimana keilmuannya? Bagaimana rasa takutnya pada Allah? Bagaimana dia membantu umat Nabi Muhammad? Bagaimana dia bersabar? Bagaimana tidurnya banyak atau tidak demi umat? Nah, itu yang harus diambil, ya. Jangan bagaimana maisyahnya, dia punya maisyah tidak. Jangan sampai karena dia tidak punya maisyah, lalu hidupnya dari mengajar. Sehingga dia mengajar meminta uang kepada orang-orang banyak untuk memperkaya diri. Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Ya. Dan suhu fatarku, sehingga kamu meninggalkannya. Fatazhaba ila akhar, ya, dan mencari guru yang lain. Wala tubarakul laka fi ta'alam, sehingga pelajaran kamu tidak diberkahi. Nah, kesimpulannya adalah jangan sesekali meninggalkan guru Anda semua, ya. Nih, jangan sesekali meninggalkan guru Anda semua lalu pindah ke guru yang lain. Di sini dijelaskan bahwa ilmunya tidak berkah. Fala tubaraku laka fi ta'alum. Ya, fala tubaraku laka fi ta'alum. Sehingga ilmu kalian tidak diberkahi. Fatazhaba ilal akhar. Fatazhaba ila akhar. Janganlah pergi ila akhar, kepada guru yang lain, sehingga ilmu kalian tidak berkah. Artinya hilang. Itu tadi, udah puluhan tahun menuntut ilmu, lalu dia pergi begitu saja tanpa izin si pemilik ilmu, maka ilmunya tidak berkah, ilmunya akan tertinggal, dan ilmunya akan hilang. Udah jauh-jauh tinggi dihormatin, udah jauh-jauh mendapatkan kehormatan dari umat. Gara-gara dia mengecewakan gurunya, ilmunya akan hilang, kembali lagi dari nol. Nah, ini hati-hati, ya. Ini sangat penting. Ya. Ini ada di sini. Ya. Ini ada di sini. Jadi, Bapak Ibu kalau menetapkan seorang guru, tetapkanlah. Sebelum guru menyesali, sebelum salah milih guru, maka Imam Hakim mensyaratkan 2 bulan sebelum memilih guru itu, 2 bulan untuk mikir-mikir. Guru saya benar enggak ini? Lihat dulu maisyahnya, ya. Dia mengambil keuntungan dari dakwah ini atau tidak? Ya. Bukan mengeluarkan duit, malah dia mencari duit dari dakwah. Ya. Dia juga harus dipikirkan juga bagaimana perilakunya. Dia harus dipikirkan juga bagaimana dia membina keluarganya. Dia harus dipikirkan juga bagaimana tidurnya, banyak atau sedikit. Bagaimana pengorbanannya pada umat, bagaimana ilmunya, dari mana dia mengambil sanad keilmuan, kan gitu. Kemarin kita sudah bahas. Ya. Nah, kalau sudah tetap, ambil ilmunya semua sampai habis. Ambil ilmunya sampai habis. Kalau dirasa sudah habis, barulah minta izin. Indikator bahwa ilmu itu sudah habis dari sang guru kita adalah beberapa pertanyaan atau banyak pertanyaan ditanyakan tidak bisa dijawab. Sehingga gurunya ngomong, wahai muridku, pergilah engkau kepada sahabatku si fulan untuk menimba ilmu ini. Tuh, indikatornya itu. Indikatornya adalah mendapatkan izin dari sang guru, wahai muridku,
pertanyaan yang engkau sampaikan itu bukan bidangku. Pergilah engkau kepada si fulan sahabatku untuk menimba ilmu ini. Salamkan salamku kepadanya. Inilah tabiat-tabiat, inilah adat-adat, inilah al-urf, kebiasaan-kebiasaan ulama-ulama kita dari dahulu. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, semuanya itu begitu. Tidak semerta-merta meninggalkan, tetapi meminta izin terkait dengan beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Ya, barulah mereka keluar untuk mencari guru yang lain. Begitu ya, jadi jangan sekali-kali menyakiti, meninggalkan guru antum semua. Bahkan bahkan Imam Ali karamahu wajah mengatakan, seorang murid ketika menuntut ilmu, dia sudah menjadi budak dari gurunya. Islam itu luar biasa. Kenapa? Karena ilmu itu bukan terkait dengan otak. Ilmu itu bukan hanya terkait dengan otak, tetapi terkait dengan keberkahan. Banyak orang yang tidak cerdas, cerdasnya terbatas, tapi karena dia mendapatkan ridho gurunya, dia gampang untuk mendapatkan ilmunya. Ulama mengatakan ini namanya ilmu laduni. Ya. Yang berikutnya, fatamal fi syahraini, pikir-pikir saja dalam 2 bulan dulu, fi ikhtiyaril ustadz, untuk memilih ustadz. Nah, di Bukhara itu sudah banyak imam ilmu, tapi jangan boleh milih dulu. Ya, suruh mikir 2 bulan. Fatamal fi syahraini, pikir-pikir 2 bulan dulu, fi ikhtiyaril ustadz, untuk memilih ustadz. Wasawir hatta la tahtaza ila tarkihi. Ya. Jangan lupa untuk meminta pertimbangan supaya kamu tidak meninggalkannya. Karena kalau sudah meninggalkannya akan membuat guru kecewa dan itu tidak berkah. Wal i'radi anhu patas buta indah. Ya. Supaya tidak berpaling dari guru dan patas buta indah di sisinya, dan tidak meninggalkan gurunya dan tetap di sisinya. Jadi maksudnya adalah pikir-pikirlah 2 bulan dulu untuk memilih ustadz, ya. Terus wasawir, bermusyawarahlah sampai la tahtaj ila tarkihi, sampai mantap tidak akan meninggalkan gurumu, ya. Wal i'radi anhu, dan tidak berpaling darinya. Patas buta indah, dan setia di sisinya. Indah itu sisi, ya. Patas buta indah dan setia di sisinya. Nah, gini ya. Saya punya guru, sampai guru saya meninggal, saya masih mengunjungi, sampai guru saya meninggal, insya Allah saya masih setia. Gitu. Ada perbedaan pendapat saya dengan guru saya, maka saya akan mencari kesamaan. Ya. Bahkan dulu guru saya itu sering ikut acara kegiatan saya yang disediakan muktamar ulama misalkan, gitu, dan sebagainya. Itu saya ajak. Ya. Dan kita harus setia di sisinya, di sisi guru kita. Hatta yakuna ta'alumu mubarakan wa tantafi'a bi ilmika kashiron. Ya. Sebab jika kamu pergi belajar kepada sehingga hatta yakuna ta'alamu mubarakan. Sehingga ya, kondisimu itu diberkahi, ya. Sehingga kondisimu diberkahi, wa tantafi'a bi ilmika kashiron, dan kamu banyak mengambil manfaat atas ilmunya. Maksudnya adalah kalau kita setia kepada guru kita. Jadi guru kita ini, ulama itu ada, kalau dalam pondok pesantren saya dulu dinasihatin oleh guru saya begini. Ya, datanglah ke ulama ini, ya, salamkan salam abah gitu. Guru saya itu dulu abah namanya. Haji Rais, beliau wafat. Allahumma firlahu. Nah,
Beliau mengatakan kepada saya, sering ngumpul-ngumpul sama ulama, ya, kalau lagi waktu kosong. Kenapa? Karena diamnya ulama itu adalah ilmu. Gitu. Begitu juga guru kita. Kalau kita ngikutin guru kita kemana aja, sering diskusi, bersahabat, ngobrol enak, ya, itu kita ilmunya akan diberkahi. Di sini ya, mubarakah. Berkah itu artinya akan bertambah dengan sendirinya, jiyadul khair. Watan tafi'a bil ilmi kakasiro, dan kita akan mendapatkan manfaat yang banyak dari ilmunya. Tuh, kalau kita dekat sama guru kita. Wa'lam, dan ketahuilah bi anna sabra wasabata aslu kabir fi jami'il umur. Ketahuilah bahwa kesabaran, wasabata, dan keteguhan adalah al-aslu pondasi kabir. Al-aslu kabir, pondasi yang besar, fi jami'il umur, dalam segala urusan. Jadi kita dinasihati oleh Syekh Jarnuji harus sering sabar, sabar dan tangguh. Ya. Wa'lam, ketahuilah oleh kalian bi anna, sesungguhnya kesabaran dan ketangguhan adalah pondasi sangat besar, pondasi besar pada semua urusan. Ya. Walakinnahu aziz, tetapi, walakin akan tetapi, dia aziz, langka. Nah, tidak semua orang sabar, tidak semua orang tangguh. Maka kalau kita punya kesabaran, punya kesetiaan, punya ketangguhan, itu sudah cukup untuk mendapatkan keberkahan hidup. Walakin akan tetapi, itu sulit, itu langka. Kama kila, seperti apa-apa yang telah dikatakan atau disyairkan. Likulli ila syawil ula harakah. Likulli ila syawil ula harakah. Semuanya bergerak untuk menggapai cita-cita dan mengejar ketinggian. Walakin akan tetapi ajijun, itu langka, firridalin sabat. Ya. Jadi akan tetapi itu langka pada diri seseorang keteguhan. Jadi sebenarnya maksudnya gini, dari frasa ini dua, kita ini gampang mengambil cita-cita. Kita ini gampang mengambil cita-cita, gampang meraih cita-cita. Akan tetapi kita punya penyakit. Apa itu penyakitnya? Yaitu keteguhan, kesetiaan yang langka. Nah, oleh karena itu di buku saya, di Kultivating Ulama ala Madrasah Umat, di situ saya tulis, ya, santri-santri Ma'had Madrasah Umat yang ingin menggapai cita-cita, mendapatkan beasiswa, harus teguh. Teguhnya di mana? Saya didik seperti taruna. Ya, ada tadabur alam yang capek, ya, ada kesungguhan tahajud, witir, puasa Senin Kemis, jumlah pelajaran hampir 2 kali lipat dari pelajaran yang lain. Orang lain mengatakan, oh waktunya main juga ada waktunya. Tetapi kalau kebanyakan main, mereka akan menjadi orang-orang yang tidak teguh. Nah, di buku itu, silakan beli. Ya. Kila syaja'atu sabru sa'ah. Ya. Maksudnya apa nih? Kila syaja'atu, ya. Ada yang berkata, syaja'atu sabru sa'ah. Keberanian adalah kesabaran yang sesaat. Wah, kan ada orang yang tiba-tiba berani, nah itu jangan dihitung. Kenapa ya? Karena keberanian itu adalah kesabaran yang sesaat. Berani di awal doang, di depannya enggak, menggebu-gebu. Jadi kita maksudnya harus banyak mikir. Payang bagi ayas buta wa yasbiru ala ustad wa ala kitabin hatta layat rukahu abatar. Maka dari itu seseorang penuntut ilmu harus betah, harus teguh, ya, wayasbir, dan dia juga harus bersabar ala ustad, ya, terhadap gurunya, wa ala kitab, dan terhadap
kitab yang dipelajarinya. Hatta layat rukahu abatar. Dan jangan meninggalkan kitab dan guru itu tersebut. Maksudnya begini, kita sebagai penuntut ilmu itu harus teguh, harus yasbut, harus setia, harus ada di sisi guru, wa yasbir, dan kita harus bersabar terhadap ustadz kita, terhadap guru kita. Dan wa'ala kitabin, dan kitab yang kita pelajari dari guru kita. Jangan mencelak-mencelok, kitab ini belum selesai, sudah pengen ke kitab yang lain. Walaupun gurunya sama. Jangan. Gimana kata guru aja. Ya. Gimana kata guru. Jadi syaratnya dua. Pertama, harus sabar dan setia kepada guru kita. Yang kedua, harus sabar apapun kata guru kita, pilihan guru kita. Si A cocoknya di kitab Saksiyah, ya Saksiyah. Si B di kitab Daulah, ya Daulah. Si C di kitab Nijom, ya Nijom. Si C di kitab Tafkir, ya Tafkir. Si D dan di kitab Tafsir, ya Tafsir. Ya. Jangan bertanya, kenapa saya di sini, kenapa di sini, gitu. Ya. Kecuali untuk mendiskusikan. Gitu ya. Jadi jangan, saya emang nggak mau kitab ini, saya milih yang ada. Ya, jangan. Gitu ya. Gitu ya, ini harus dipelajari. Harus sabar, harus teguh. Wa'ala fannin hatta la yastagil bi fannin akhar qabla ayukinal awal. Selain itu, wa'ala fannin hatta la yastagil bi fannin akhor qabla ayyukina awal. Dia harus membaca kitab itu secara sempurna sampai selesai. Selain itu, dia juga harus masih dia juga dia juga harus betah wa ala fanan hatta la yastagil bi fanni akhor qabla an yukinal awal. Jadi dia jangan meninggalkan gurunya, jangan meninggalkan kitabnya, dia harus selesai mengkajinya sampai selesai. Selain itu, dia juga harus harus betah dan sabar dalam menggali satu ilmu tertentu. Ya, tidak sibuk dengan ilmu yang lain. Ya, dia harus menguasai betul. Jadi maksudnya gini, dia harus menyibukkan diri menyelesaikan satu kitab yang telah ditunjuk gurunya, tidak beralih kepada kitab yang lain, ya, bifannin akhor kepada yang lain, qabla an yukinal awal, sampai ia benar-benar menguasai satu bidang ilmu itu. Kalau sudah selesai ilmu itu habis di gurunya, barulah dia meminta untuk bidang yang lain, gitu ya. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu. Nah tadi itu ya, jangan terlalu menggebu-gebu, tidak sabaran, tidak teguh. Kitab ini belum selesai, pengen pindah lagi, ingin menguasai yang lain. Jangan, di sini tidak boleh. Harus setia kepada ustadz. Yang kedua harus fokus kepada satu kitab yang diberikan ustadz, lalu menyelesaikan kitab itu. Ya, lalu jangan berpindah-pindah kepada pembahasan yang lain sebelum kitab itu selesai. Ya, ini ya maksudnya itu. Wa ala baladil hatta la yang takil illa baladil akhor min ghairi dorur. Dan jangan pergi, jangan pindah tempat dari satu negeri kepada negeri yang lain, ya, illa baladil akhor min ghairil dorurah, kecuali perkara sangat penting. Jangan pindah tempat, jangan pindah jamaah, jangan pindah pondok pesantren, jangan pindah negeri kalau sedang menuntut ilmu. Wa ala baladin, dan jangan di atas sebuah negeri sampailah yang takil illa baladin akhor. Jangan pergi kalau sedang menuntut ilmu dari satu negeri ke negeri yang lain.
dari satu jamaah ke jamaah yang lain, dari satu pondok ke pondok yang lain, ya, min ghairi darurah, kecuali perkara yang sangat darurat. Darurat itu sudah sampaikan kemarin apa? Kalau tidak dilakukan, dia akan mati. Silakan dilihat di YouTube-nya. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah karena fa inna dzalik, karena sesungguhnya itu semua, karena semua itu sama dapat membuyarkan segala urusan. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur. Karena sesungguhnya itu semua sering mencelak-mencelok, sering pindah guru, sering pindah kitab, bahkan sering pindah tempat tinggal, sering pindah jamaah, akan membuyarkan pikiran, akan membayarkan urusan, tidak fokus. Ini hebatnya buku ini ya, sama seperti sekarang. Wa yusgil qalba wa yudayyul awqati wa yuzil wa yuzil muallim. Ya. Itu juga dapat menyusahkan hati. Gundah gulana, stres, gila. Ya, selain membuyarkan, jadi tidak setia kepada guru, tidak sabaran dalam satu kitab, sering berpindah-pindah jamaah dan tempat tinggal, itu juga akan membuat urusan semua semua urusan buyar, nggak fokus, wa yusgil qalba, membuat hati juga tidak tenang, menyusahkan hati, ya, wa yudayyul aqat, dan membuang-buang waktu. Kenapa membuang-buang waktu? Karena ilmu yang sudah didapatkan juga kembali nol, tidak berkah, hilang karena gurunya tidak ridho. Wa yudhil muallim, dan menyakiti hati guru. Tuh, ya. Jadi tidak setia kepada guru, tidak hadir di sisinya, sering main-main, waktunya ngaji, waktunya halaqah, apaan tidak hadir, itu membuat sisi gurunya, dia akan lambat. Tidak sabar pada kitab, dan pindah-pindah pembahasan, dan atau pindah-pindah jamaah, atau pindah-pindah pondok, atau pindah-pindah tempat tinggal, ya, itu akan membuat semua urusan buyar, akan membuat hati menjadi tidak tenang dan gila, ya, wa yudha'ul awqat, dan akan membuang waktu sia-sia, wa yudhil mu'allim, dan akan membuat hati guru menjadi sakit. Nah, itu sumber ketidakberkahan. Kenapa? Ya, ini ada dalam surat Al-Mujadilah. Jangan menyakiti guru. Bahkan adabnya begini kalau kita ke guru kita. Ya, di surat Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan, Bapak-bapak silakan dibuka nanti, ya. Itu kalau guru kita tidak mengizinkan kita duduk, jangan duduk. Tuh, Islam itu begitu ya, di surat Al-Mujadilah begitu. Kita harus berlapang-lapang, kita harus ikhlas, kita harus happy di majelis. Kalau guru tidak mengizinkan duduk, jangan duduk. Sebelumnya saya jelaskan, Imam Ahmad bin Hambal berdiri dari zuhur sampai mau maghrib, sholat di situ. Gara-gara apa? Gurunya lupa. Kata gurunya ke Imam Ahmad, kalian tunggu di sini ya, aku ngajar dulu. Gurunya ngajar di masjid, ya. Nah, Imam Ahmad berdiri saja dengan 3 temannya yang lain, dengan murid yang lain. Sampai maghrib, ketika selesai, gurunya mengajar, keluarlah gurunya. Bertanya, kenapa kalian berdiri di sini? Kami sholat di sini, kami di sini, karena memerintah guru. Berdiri, coba antum bayangkan. Imam Ahmad berdiri dari zuhur sampai maghrib. Kata gurunya, berdiri kalian di situ tunggu. Gurunya lupa ngajar. Apakah Imam Ahmad mengatakan, wah, dasar guru somplak, dasar guru dasar guru pelupa. Imam Ahmad tetap berlapang. Imam Ahmad tetap tersenyum dengan yang lain. Kenapa? Karena ini akan terjadi keberkahan. Begitu juga saya begitu dulu. Saya oleh guru saya dikenal, kalau ketemu guru saya pasti nunduk. Sampai pernah dipanggil, kata guru saya, kamu kalau begini terus, ya walaupun saya tidak mengajarkan ilmu, kamu akan jadi ulama, Ruhyat. Begitu.
Saya pernah dipanggil juga oleh guru saya, guru tahfiz, beliau Qori internasional. Ya. Beliau mengatakan, ya, kamu cukup dengan nama saja, nama kamu itu nama ulama besar. Ternyata nama Kiai Ilyas Rukyat di Tasikmalaya. Bibi-bibi saya, paman-paman saya mondok di sana semua. Keluarga saya dari kakek kebanyakan di sana. Kamu itu nama ulama besar. Dengan nama itu saya ridho. Kamu bisa menguasai Al-Quran. Cuma begitu doang. Belajarnya sedikit padahal saya. Nah, sampai sekarang saya alhamdulillah Al-Quran saya insya Allah membaca lebih baik lah dibandingkan dengan yang lain. Nah, Al-Quran walaupun misalkan saya tidak johir hafal secara tartil, ketika Bapak Ibu bertanya ke saya tentang suatu masalah, saya insya Allah bisa menjelaskannya dengan ayat dan tafsirnya. Termasuk tadi, surat Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan bahwa berlapang-lapanglah kepada guru, jangan punya pikiran jelek kepada guru, jangan punya rasa kecewa ke guru, nggak boleh. Imam Ahmad suruh berdiri dari zuhur sampai maghrib karena gurunya lupa. Imam Ahmad tidak mengatakan guru saya pelupa, guru saya payah. Enggak, Imam Ahmad tetap tersenyum. Ya, dengan 3 murid yang lainnya. Karena gurunya lupa ngajar halaqah. Ketika keluar, lah kalian apa di sini? Suruh guru tadi. Kami tinggal di sini, suruh nunggu. Wah, bukan begitu maksudku, kata guru, aku lupa, maaf. Selesai, lapang. Ya, Imam Ahmad lapang, murid-murid yang lain lapang. Gitu ya. Nah, di surat Mujadilah juga dijelaskan, jangan duduk sebelum guru izinin duduk. Jangan berdiri sebelum guru berdiri. Ya. Memanggil guru itu iras dengan kunyah, nggak boleh dengan nama. Ya, saya punya guru misalkan Karim, kok hilang ya? Pak Teo, masih kelihatan nggak itu saya? Masih, Kiai. Oke, siap. Masih ya. Nah, jadi jangan memanggil guru dengan nama. Nggak boleh memanggil guru itu dengan kunyah. Kunyahnya apa? Ya kunyah. Ya Ustadz, ya Kiai, ya Alim, wahai guruku, ya Ustaji, ya Syaikhi, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, harus kunyah. Nah, jadi kawan-kawan yang saya rahimakumullah, ini ilmu yang luar biasa. Mana tadi sampai mana? Dikit lagi ya. Wayang bagi ayasbir amma turiduhu nafsahu wa hawa. Qala syair, ya. Jadi seorang pelajar juga harus bisa harus sabar, ya. Wayang bagi an yasbir amma turidu nafsahu wa hawa. Seorang pelajar, seorang murid juga harus bisa menahan keinginan dan hawa nafsunya. Nih, ini bagi kita nih, ya. Bagi antum semua kalau menuntut ilmu itu harus sabar menahan hawa nafsunya. Sedikit saja, qala syair innal hawa lahuwal hawanu bi aini wa syari'u kulli hawan syari'un hawan. Nah, hawa nafsu adalah kehinaan. Hawa nafsu adalah kehinaan itu sendiri. Wasyari'u kulli hawan syari'ul hawan. Orang yang jatuh ke dalam hawa nafsu artinya mereka jatuh dalam kehinaan. Jadi gini, hawa nafsu itu hina. Hawa nafsu itu hina. Ya, jadi hawa nafsu itu udah hina sendiri. Nah, kalau kita mengikuti hawa nafsu kita tanpa bersabar, ya, menyakiti guru kita, meninggalkan jamaah kita, itu sudah bikin susah, ilmunya nol, ya, membuat hati gila, stres, ya, dan itu adalah kehinaan. Ini maksudnya gini ya, dan itu adalah kehinaan. Wa yasbiru alal mihan wal baliyah. Seorang penuntut ilmu juga harus mampu bersabar
menahan baliyah. Baliyah itu bala. Dulu pernah saya jelaskan ya, ada 6 pertemuan terkait dengan bala ketika zaman COVID. Bala itu ada bala yang baik, bala yang buruk. Nih maksudnya baliyah itu adalah ujian-ujian, musibah-musibah. Ya, karena ini jamak, baliyah. Ini jamak. Wayasbir, dan harus sabar alal mihan, menghadapi berbagai ujian, wal balai, atau cobaan. Ya, ternyata sudah 632. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Kila khozain minan ala konatir mihan. Jadi ada yang berkata khozain minan ala konatir mihan. Perbendarahan cita-cita terletak kepada banyaknya ujian. Maksudnya, semakin besar cita-cita kita, maka semakin besar juga ujian yang akan kita dapatkan. Ya, semakin besar yang ingin kita dapatkan, semakin besar juga ujian. Semakin besar kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, pengorbanannya juga banyak. Maka jangan antum curiga, jangan antum iri kepada teman sekelas antum yang dia lebih cerdas mendapatkan ilmu dibandingkan dengan antum. Bisa jadi teman antum itu, tanpa kita ketahui, dia sering membaca, dia mengikuti taklid gurunya, dia selalu lebih banyak bersama gurunya kemanapun. Kenapa? Karena gurunya itu diamnya saja adalah ilmu. Bicaranya adalah ilmu, diamnya juga ilmu. Nah, kalau antum merasa bahwa antum itu lambat dibandingkan dengan yang lain, coba pikirkan. Bisa jadi antum kurang apa? Kurang berkah dari guru, kurang bersama guru, ya, atau ada hati antum yang ganjel, yang tidak lapang. Atau bisa jadi antum yang pengorbanannya kurang. Jarang meminta taklif, jarang diberikan taklif. Nah, ini maksudnya, ya. Maksudnya adalah semakin besar cita-cita, maka semakin besar juga ujiannya. Semakin khozain minan, semakin banyak perbendaharaan yang diinginkan, maka semakin besar juga ujian dan cobaannya atau pengorbanannya. Itu. Jadi kalau melihat teman kita itu, oh dia bagus ya, dia cepat ilmunya terserap ya, bisa jadi antum tidur, dia baca buku. Bisa jadi antum tidur, dia baca Al-Quran. Bisa jadi antum tidur, dia masih sibuk dengan taklid gurunya. Gitu. Ya. Makanya saya jelaskan dulu, saya pernah meneliti selama 1 tahun pondok pesantren Tawalib di Padang Panjang. Ya. Itu pondok pesantren tertua. Ya, sebelum Muhammadiyah sudah ada kalau tidak salah di situ ya. Nah, di situ saya dijelaskan. Nah, Gontor kemarin yang wafat al-Maghfirah, Profesor Jarkasi, ya, itu ayahandanya Hamid Jarkasi, beliau itu rektor Unida, profesor pertama Unida, itu adalah lulusan Tawalib. Ya. Diceritakan dulu ketika beliau itu nyantri. Bahkan ada diceritakan bahwa ada satu orang yang ketika mondok di Parabek itu, di Tawalib Parabek, nah itu ada satu murid yang suka ngurutin gurunya. Dia nggak pegang kitab. Dia mijitin gurunya saja, suka nyediain minuman untuk gurunya. Gurunya ridho, ternyata dia yang menjadi ulama. Nah, dia kan Gontor. Tapi namanya saya agak lupa ini siapa, ya. Katanya sih tinggalnya di Aceh, ya, jadi ulama besar. Mungkin itu juga bisa dibaca di buku saya terkait dengan konsep modern konsep modern pondok pesantren yang diambil dari kisah-kisah pondok pesantren Tawalib.
Demikian, semoga Allah merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.